Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim: wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita kaji bahwa ada dua waktu salat yang pada kedua waktu salat tersebut disunnatkan azan 2 kali. Yang pertama untuk salat subuh, azan yang pertama dan utama setelah terbit fajar, dan azan yang kedua justru sebelumnya setelah lewat tengah malam. Yang kedua adalah salat Jumat. Sebalik dari salat subuh, azan Jumat yang pertama adalah ketika khatib naik ke atas mimbar, dan azan yang kedua sama seperti salat subuh tadi, ketika sudah masuk waktu. Justru urutan nomor 2 pada praktek lebih dahulu. Kenapa ditetapkan hitungan demikian? Karena merujuk kepada sejarah tarikhut tasyri', penetapan di dalam syariat, bukan merujuk kepada penerapan di masa sekarang. Dalam syariat lebih dahulu azan subuh setelah masuk waktu. Dalam syariat lebih dahulu azan Jumat setelah khatib naik ke atas mimbar. Yang ditambah berikutnya menjadi nomor 2, padahal praktiknya lebih dahulu. Ditambahkan oleh Rasulullah ada azan sebelum masuk waktu subuh, maka Nabi mengajarkan kepada para sahabat, apabila kalian mendengarkan kumandang azan dari Bilal, jangan dulu silahkan makan dan minum, karena Bilal kumandangkan azan sebelum terbit fajar, sehingga kalian dengar kumandang azan dari Abdullah bin Ummi Maktum. Yang berikutnya yang Jumat ini justru terjadi setelah zaman Rasulullah, setelah masa Abu Bakar dan Umar. Maka di dalam riwayat dinyatakan, wa fil Bukhari, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kanal adhanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umara hina yajlisul imamu alal mimbar. Dulunya azan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Jadi wa di dalam bahasa Arab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya berganti menjadi koma saja, kecuali pada ataf yang terakhir baru diaktifkan dam. Namun dulu ulama-ulama kita ketika menerjemahkan kitab-kitab Arab ke dalam kitab Melayu, terjemahannya itu harfiyah, huruf per huruf. Jadi karena di dalam bahasa Arabnya berulang-ulang wa, maka saat kita baca kitab Jawa pun banyak sekali dan.
Demikian pula maka di dalam kitab Jawa itu kalau kita kumpulkan maka sampai nisab dan wajib zakat, nyandum le makanan, maka dan padahal yang namanya terjemah itu harus mengikuti standar berbahasa yang baik dan benar, efisien dan efektif. Maka ada bahasa bang, jadi makalau ada bahasa-bahasa yang diterjemahkan terlalu berbelit-belit dan rumit, tulisan menjadi panjang padahal tujuannya sedikit. Sebaliknya dengan Al-Quran dan bahasa Arab dan bahasa Al-Quran itu sifatnya ijaz, kalau Al-Quran ditambah i'jaz, singkat, dan untuk Al-Quran bertambah ada mu'jizat, menantang, singkat, ringkas. Jadi pada masa Sayyidina Abu Bakar, pada masa Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, azannya itu hina yajlisul imamu alal mimbar, ketika imam duduk di atas mimbar. Imam itu naik ke atas mimbar, menghadap ke arah jamaah, mengucapkan salam. Setelah dijawab oleh jamaah, imamnya khatib ini duduk bukan di atas mimbar, di kursi yang disediakan di mimbar. Itu harfiah lah, itu mimbar gedung, nanya bika masalah je lah. Duduk di kursi yang disediakan. Nah, kursi-kursi ini pun kadang-kadang bermasalah karena lupa mengukur ketinggian rata-rata orang Indonesia. Jadi saya datang dulu tahun 2012 ke rumah dinas salah seorang bupati di Aceh. Ternyata kursi di ruang tamu beliau, sofanya itu memang sofa Jepara. Perawakan bupati ini sebenarnya lebih pendek dari saya, tapi bahkan saya yang lebih besar dari beliau, ketika duduk kaki itu tidak menjejak lantai. Kalau saya paksakan kaki sampai ke lantai, maka punggung saya tidak bisa bersandar. Kalau saya paksakan bersandar, maka kaki saya naik ke atas. Makan risiko kurang. Jadi pertanyaannya, apakah Pak Bupati ini enggak ukur-ukur ketika berbelanja, ataukah kepala rumah tangganya itu tidak ngukur-ngukur ketika membeli? Ini pelecehan ini. Maka ketika dulu wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh dilantik, yang kan di viral fotonya di media. Wali kota dan wakil wali kota duduk di atas kursi kehormatan, ternyata kaki wali kota itu menggantung, nyamulau-lau menggantung manuk mithan. Maka ada urusan-urusan yang demikian yang harus diperhatikan. Di sebagian masjid tempat duduk khatib itu tidak diukur, menggantung khatib, sangat tidak nyaman. Sebagian masjid posisi kursi dengan mimbar itu terlalu mepet. Kalau bahasa kendaraannya tidak ergonomis. Bila kita sesuaikan mulut dengan mic, maka badan harus dimundurkan ke belakang, tetapi resikonya pegal. Bayangkan tanya mufrud menan. Kalau disesuaikan kenyamanan kaki, maka mic itu harus digeser ke kanan ataupun ke kiri. Karena mic-nya terlalu rapat. Dan di beberapa masjid itu sudah berulang-ulang saya ingatkan, tetapi tidak ada perubahan. Kalau di tempat saya di Kota Madia Cot Keeng, masalahnya itu ada pada tongkat. Saya sudah kritik, ini bukan tongkat, ini kalau bukan tiang berarti penajih tombak. Karena yang namanya tongkat itu ketinggiannya jelas, seukuran bisa meletakkan tangan di atasnya. Jadi ketika dulu Nabi Musa alaihissalam bermunajat dengan Allah Ta'ala di Bukit Tursina, ditanya oleh Allah, matilka biyaminika ya Musa, apa itu yang di tangan kananmu hai Musa? Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Sama seperti kita bertanya dalam pengajian, belum tentu orang yang bertanya itu tidak tahu. Boleh jadi pertanyaan itu untuk menyadarkan pihak yang ditanya tentang kekeliruan. Boleh jadi tujuan pertanyaan itu untuk memberitahukan kepada jamaah yang lain perkara yang lupa mereka tanyakan. Sebagaimana yang terjadi dalam sejarah Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Nabi Musa, qala hiya asaya, wahai Tuhanku. Bukan tidak disebutkan Tuhanku karena belum diperkenalkan diri waktu itu. Qala hiya asaya, Musa berkata itu adalah tongkatku. Bagaimana gambaran tongkat dalam ayat tersebut? Atawakka'u 'alaiha,
saya bertopang di atasnya. Jid puduk jaro musadu, bukan bergantung, musadu. Wa ahusyu biha ala ghanami, dan aku halau dengan tongkat tersebut domba-dombaku. Apa makna halau? Bisa dipegang pada satu sisi dan diangkat ujungnya, mudah, ringan. Tetapi sebagian tongkat-tongkat tersebut kalau kita pegang satu sisi, kita angkat ujungnya, kitanya yang terangkat, nyandung gehon tongkat. Itu mungkin lebih cocok menjadi tongkat Nabi Adam, raya panjang boleh dada. Maka tongkat saya kritik, ini bukan tongkat. Nanti kita akan dikritik oleh orang-orang yang alergi dan benci tongkat. Buat saja ukurannya yang standar, sebesar tiang ini, barangkali tiang tripod ini, panjangnya disesuaikan, dan itu mudah sah disebut tongkat, orang tidak menggugat. Ini tongkat ubudaya. Ada hal-hal yang harus kita luruskan untuk mengantisipasi dari kekeliruan pemahaman dan makna tadi. Falamma kasuran nasu fi ahdi Utsman, ketika penduduk Madinah bertambah banyak di masa Sayyidina Utsman, karena Madinah sudah menjadi sentra ekonomi, tempat kegiatan transaksi jual beli, orang lebih senang datang ke Madinah daripada pasar-pasar lain di sekitarnya, karena pasar Madinah itu diawasi langsung oleh khalifah. Tidak diizinkan bertransaksi di pasar kecuali orang-orang yang sudah belajar praktek fikih muamalat. Maka di masa Sayyidina Umar, beliau sidak pasar dan beliau dapati seorang pedagang mencampur gandum kering dengan gandum basah, yang basahnya di bawah, yang keringnya di atas. Ketika ditemukan kasus itu, ada temuan, Sayyidina Umar langsung bertanya, kenapa engkau buat demikian? Kata pedagang ini, wahai Amirul Mukminin, bila tidak begini caranya, yang basah itu tidak laku. Marahlah Sayyidina Umar. Maka saat itu beliau buat pengumuman, ala fala yattajiru fi suqina hadza illa man faqaha. Jangan ada yang bertransaksi jual beli di pasar kami ini kecuali orang-orang yang paham tentang fikih muamalatnya. Maka dalam ucapan Sayyidina Ali, afdalul ilmi ilmul hal, ilmu yang paling utama untuk dipelajari adalah ilmu yang paling sesuai dengan kondisi yang terkini. Sebentar lagi akan masuk waktu Isya, salat Isya. Maka ilmu fikih yang paling utama dipelajari bukan tentang haji, umrah, zakat, puasa dan lain sebagainya, tapi tentang salat Isya. Bagaimana tanda masuk waktunya, sampai jam berapa habis waktunya, berapa rakaat salatnya, bagaimana tata caranya. Selesai. Nah, untuk ilmu fiqah hari-hari itu sesuai dengan bidang masing-masing. Orang yang pekerjaannya di sawah mungkin harus belajar tentang ilmu fikih orang yang bercocok tanam. Nah, sudah sesuai bercocok tanam, cocok dulu baru ditanam. Sedangkan kita sekarang cocok nggak cocok pokoknya ditanam. Nah, ini bedanya orang dulu menyebutkan bertani itu bercocok tanam, tanahnya sesuai, ini yang ditanam, selesai. Maka dulu makmur. Sedangkan sekarang tidak ditanam yang cocok, yang ditanam sekarang adalah apa yang sedang laris di pasaran. Maka ketika naik harga nilam, semua orang pula nilam. Terjadilah hukum pasar antara stock and demand, permintaan dengan ketersediaan di pasar. Turun, jatuh drastis. Itu belum lagi permainan para spekulan merusak harga. Orang tua kita dulu konsisten, kalau cocok ditanam, maka itu memaksimalkan hasil produksi. Dan ternyata dalam sejarah, Pulau Jawa itu adalah pulau yang paling sesuai untuk ditanam padi. Maka dinamakan dulu Jawa Dwipa, katanya tempat penanaman padi. Tapi karena kebijakan Orde Baru, ternyata Pulau Jawa malah dimanfaatkan untuk industri. Maka tanam padi bergeser ke daerah-daerah yang lain, sehingga tidak lagi sempat untuk swasembada pangan. Mekero hansipli. Karena tanah yang cocok untuk padi ditanami beton untuk industri. Sedangkan Pulau Sumatera itu pulau yang subur untuk rempah-rempah. Di Kalimantan Kalimantan itu paling cocok Sulawesi untuk ditanamkan semacam pala dan lain sebagainya. Tidak dipelihara. Ada fikih tentang bercocok tanam.
kapan waktu yang bagus, kapan waktu yang tidak baik, bagaimana cara menanam, jam berapa, itu semua dipelajari oleh para ulama. Dan konon itu terdapat di dalam literatur yang ditulis oleh Abu Tanohabe. Cuma konon kata seorang pakar perpustakaan, ketika dulu beliau pernah datang meneliti, beliau dapati buku tersebut bagaimana meningkatkan hasil pertanian tanpa harus menggunakan pupuk, baik pupuk kimia ataupun pupuk alami, tapi cukup dengan menyesuaikan musim yang berlaku, kapan musim hujan, kapan musim kering, itu hasil pertanian membludak. Tapi saat beliau datang sekali lagi, ternyata buku tersebut sudah dilahap oleh kamu. Haji dah tunjuk bagok mah oleh kamu itu kamu dalam bahasa Aceh, rayap dalam bahasa Indonesia, habis dimakan oleh rayap. Jadi ilmu-ilmu yang luar biasa yang disaripatikan oleh para ulama kita di masa lalu tersimpan dan tidak bisa dimanfaatkan sampai hari ini. Wallahu alam, entah apa sebab dan musababnya. Nanti orang yang bertransaksi jual beli di pasar wajib memahami fikih jual beli. Transaksi muamalah ini pun dibagi-bagi. Nanti sebagian kita, apalagi yang di jalan T. Muhammad Hasan Batoh, itu banyak yang agen-agen kendaraan, jualan kendaraan. Agen dalam bahasa Inggris itu wakil dalam bahasa Arab. Maka dalam bahasa Inggris, kalau orang berkomunikasi dengan bahasa Inggris, saat disebut agen itu langsung terbayang petugas lapangan, polisi dan tentara ataupun intelijen yang bertugas di lapangan, disebut agen. Mereka bangga disebut agen. Tapi ketika sampai ke Aceh, dia tanya, "Ranso, ilun agen." Langsung urut semangat. Jadi kalau nanti ada seorang orang tua punya menantu yang bahagian pekerjaan tersebut, "Apa pekerjaan menantu, Pak?" Arahnya ke agen, Bu. Langsung jatuh semangat hanya karena sebutan agen. Padahal dalam bahasa Arabnya agen itu disebut dengan wakil, orang yang bekerja mengatasnamakan orang lain karena diberikan kewenangan. Perlu ada ilmu tentang keagenan. Bagaimana cara bertransaksi, apa ucapannya, wajib dipelajari. Karena bila tidak, nanti terjerumus dalam transaksi yang haram. Paling umum terjadi itu adalah bai'un fuduli, transaksi fuduli. Apa makna fuduli? Pelaku transaksi, penjualnya itu pemilik bukan, wakil juga bukan. Misalnya, saya punya sepeda motor, mau saya jual, lalu saya carilah kawan-kawan yang biasa jual-jual sepeda motor. Diketahui, "Pak Ustadz mau jual motornya?" "Iya." "Berapa Pak Ustadz?" Misalnya saya punya sepeda motor Supra, kalau harga second pasarannya itu 15 juta, saya bilang 10 juta sajalah. Andai kata agen ini paham tentang ilmu wakalah, dia akan katakan, kalau memang harga pasarannya 15 juta, saya jual 10 juta. Dia katakan, "Oh baik Pak Ustadz, saya beli sepeda motornya dengan harga 10 juta, tapi saya berutang dulu." Dia ambil sepeda motor ini, tentu dalam benak agen itu sudah ada orang-orang yang pesan sepeda motor tersebut. Dia sudah tahu, nyoba Pak pulang ya, beliau akan beli. Langsung ditawarkan, "Pak, ini ada barang bagus, harga pasaran 15 juta, untuk Bapak sudahlah 13 juta saja. 5 juta cikalam balum." Seharusnya demikian, sah transaksi, karena dia sudah membeli dari saya, walaupun dengan cara berutang. Tapi kenyataannya karena tidak paham dan takut keluar modal, apa yang dikatakan? "Berapa dijual Pak Ustaz?" "Udah balik uang ke saya 10 juta saja." Nah, 10 juta dong. "Oh baik Pak Ustaz, saya tes dulu." Wah, dia tidak beli, hanya tes saja. Tapi dalam benaknya, "Kamu mau tes nggak?" "Bawa Pak pulang, tapi gublo ya." Nah, maka beliau berangkatlah dengan sepeda motor ini dalam kapasitas tes. Langsung ditemui calon pelanggan tersebut, "Pak, ini ada produk bagus, silahkan Bapak tes. Ini bagus." "Oh kacocoknya." Nah, "kalau kacocok, saya jual motor ini ke Bapak dengan harga 13 juta. Bayar DP saja dulu sudah boleh." Kata bayang, lah baleh juta. Dia menjual sesuatu yang dia bukan pemiliknya dan dia bukan wakilnya. Kalau boleh transaksi seperti ini, maka tukang parkir bisa jual semua kendaraan di parkiran. Nyopah datang kula-laga tak undano wah. Ini belum juga. Nejuk DP mentang ji. Tidak sah karena dia tidak sebagai pemilik dan bukan pula sebagai wakil. Dan bukan hanya terjadi pada para agen, termasuklah dalam keluarga kita.
Umpamanya saya belikan sepeda motor untuk digunakan oleh anak saya pergi ke sekolah mengaji dan lain sebagainya, bukan hak milik, hanya hak pakai. Anak saya ini setelah sekian lama dia gunakan, terprovokasi oleh kawan-kawannya yang sudah naik motor model baru. Pecit hayu tawak cekung bah ni wali kota matang Honda Accord. Ya, diprovokasi. Maka akhirnya dia berpikir, oh kalau begitu saya jual saja. Dia ingin tukar yang lain. Dia jual. Padahal anak saya ini bukan pemilik dan tidak saya wakilkan kewenangan kepada dia untuk menjual, hanya untuk hak pakai saja. Transaksi ini tidak sah. Begitu dia pulang ke rumah, saya perhatikan motornya sudah berganti. Honda awak kah? Kalau publo ya. Saya publo kah pikir Honda ayah kah? Sebenarnya ciyah aja. Pikir Honda ayah kah? Ini kan kalau sudah emosi, padahal saya memang ayahnya. Tidak sah transaksi jual beli. Maka saya sebagai pemiliknya sah menemui pembeli ini dan katakan, Pak, itu motor yang dijual oleh anak saya tadi tidak sah transaksi jual beli. Tapi saya sudah bayar Pak Ustaz. Walaupun Anda sudah bayar itu tidak sah. Tapi kan yang jual anak saya, Anda. Iya, anak saya yang jual. Tapi sepeda motor itu bukan punya anak saya. Itu punya saya. Dia hanya punya hak pakai, bukan hak milik. Maka saya boleh ambil kembali dan kembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Bayangkan betapa banyak transaksi-transaksi yang keliru seperti ini. Salah, bukan hanya keliru. Kalau sudah tidak terpenuhi syarat dan rukun, apa yang terjadi? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Dalam ayat yang lain, illa an takuna tijaratan tudirunaha bainakum, dalam surat Al-Baqarah. Jadi ada aturan tersebut. Pertanyaannya, apakah pemerintah Aceh yang bersyariat Islam, kota Banda Aceh yang bersyariat Islam, melalui dinas pasarnya ataupun bagian perizinan perdagangannya, ketika mengeluarkan izin transaksi jual beli dan lain sebagainya, ada memperhatikan hal-hal seperti ini terhadap orang yang bertransaksi di pasar? Maka yang dulu kita gugat selalu, apakah pemerintah Banda Aceh pernah memanggil orang-orang yang bertransaksi jual ayam potong di pasar-pasar itu untuk dididik, diberikan pemahaman yang benar bagaimana cara menyembelih yang benar? Bila tidak, maka terjadilah transaksi yang haram. Kalau sebatas hanya yang jual yang haram, selesai. Tapi masalahnya orang yang membeli dengan uang yang halal ternyata makan bangkai. Kenapa? Karena ayam yang dikonsumsi tidak disembelih sesuai dengan ketentuan syariat. Aturan syariat, disembelih mati karena sembelihan, tidak boleh mati karena menderita akibat luka di lehernya ataupun karena sebab yang lain. Coba perhatikan saudara-saudara kita yang jualan ayam potong tersebut. Saya tidak pernah memperhatikan, tapi cerita sebagian kawan-kawan, setelah disembelih langsung masuk ke dalam tungku untuk kupas kulit dan bulunya. Alih mati mesepit, alih mati putanan. Maka dulu orang tua kita ketika menyembelih itik bebek tidak dilepas, karena bebek itu daya tahannya tinggi. Setelah disembelih dia masih bertahan sekian menit untuk jalan-jalan menemui kerabatnya, menyampaikan pesan-pesan terakhir. Orang tua kita khawatir bahwa bebek ini nanti akan terpeleset jatuh ke dalam genangan air. Kalau jatuh ke dalam genangan air, di situ baru dia mati, nanti timbul syubhat. Pertanyaan, apakah mati karena disembelih ataukah mati karena buhu tenggelam? Jadi masalah lagi. Maka dulu saya teringat ketika ada seorang kawan langsungkan pernikahan putri beliau, menantunya orang Turki, Pak Zakaria Afan, itu Ngohya yang restorannya dulu di Jembatan Cut Iri yang diratakan oleh pemerintah, entah untuk apa manfaatnya. Menantu beliau itu dari Turki, berangkat dari Biren. Besok acara Tung Lintu, tapi hari ini menantunya itu datang pagi-pagi ke lokasi di bawah Jembatan Cut Iri hanya untuk menyembelih ratusan ekor ayam, lalu pulang lagi ke Biren untuk besok berangkat dari sana sebagai lintu. Ketika ditanya kepada menantu beliau orang Turki ini, kenapa repot-repot datang kemari hanya untuk menyembelih ayam? Apa jawabannya? Saya tidak mau ayah, ibu dan kerabat saya dijamu dengan bangkai ayam.
karena beliau tidak percaya proses penyembelihan kita setelah melihat bagaimana proses-proses di tempat penyembelihan ayam potong tersebut. Itu belum lagi di pasar ayam, nyancit tengah gepip rokok bawah menan tengah gitu menak temenaknya geti je mana lihat lemah lihat kemeng yang. Bayangkan kalimat-kalimat yang kita ucapkan saat menyembelih bagi kita itu hanya sebatas kata, tetapi di dalam filosofi agama itu mengandung makna. Maka dulu orang tua kita jangankan menyembelih ayam, gepegat tape mentang gelawak ragawanya tetap ucapannya mameh mameh mameh. Lewat kita ucapkan masam nyan ngembulukat gerong, seolah-olah ucapan kita masam itu bisa mengubah rasa. Kenapa itu disebut dengan tafaul? Hal-hal yang baik dimulai dengan ucapan-ucapan yang baik. Bahkan benda mati pun seumpama makanan ini berpengaruh oleh ucapan kita. Saya nggak tahu apakah kopi ulek kering itu benar-benar enak atau tidak enak, tapi rasanya saya juga tahu bahwa tidak ada orang yang berani menyatakan kopi ulek kering tidak enak, karena sudah rata-rata mengata kopi ulek kering mengata tapi panina mengaci lidah kah hana betul ini. Kenapa? Karena ini sudah menjadi pendapat umum. Maka sesuatu yang dimulai dengan kebaikan menular kepada orang lain sulit untuk dibantah bahwa perkara itu baik. Jadi itu menjadi semacam psikologi bagi kita. Maka ini pasar Madinah, datanglah orang dari berbagai daerah mengadu nasib peruntungan di pasar Madinah. Orang berbelanja pun senang. Kenapa senang? Karena ada banyak alternatif dari jenis barang yang sama. Jadi kalau kita perhatikan di pasar-pasar itu, kenapa orang yang jualan HP definitif HP semua, bukan pikiran puput dan mukat HP lain akan agak. Kenapa orang yang jualan kain di pasar Aceh dulu satu deret itu kain semua? Kenapa dia memilih jualan di tengah padahal di tepi-tepi pinggir-pinggir sudah ada yang jualan kain? Lagutnya tugasnya hanya berjualan, tapi ketika sudah banyak orang berkumpul dari jenis pekerjaan yang sama, orang terfikir menyekena tablo eja kedih mentang hana tokonyo na toko je. Kenapa di Batoh itu semua yang jualan mobil berdamping-dampingan? Apakah mereka tidak berfikir pubut yang mekat motor eno kara megop temukat palein mentang? Justru orang senang pada tempat yang berkumpul dalam jumlah yang sama. Maka harusnya kalau deretan ini kumpul semua orang dalam satu jenis pekerjaan itu saling mendukung. Tapi kita malah menganggap mendihadahan aja kalau good ada ke. Ini contoh pola pikir yang sangat picik, keliru. Kumpul. Alasan yang kedua orang datang ke Madinah karena kalau berbelanja di tempat lain belanjaannya itu pas-pasan. Sedangkan umat Islam yang bertransaksi jual beli bukan hanya menjual pas takarannya penuh tetapi ditambahkan. Maka coba perhatikan muge-muge engkau dulu ketika berjualan. Sekilo ikan umpamanya 50.000, setelah pas 1 kilo gedamah entah boho cak tu ditambah. Mbak tambahan bacutnya ke mekemat hati hanya dengan sedikit saja. Ini mujabalah. Maka andai kata para pedagang bersikap ramah kepada pelanggan-pelanggannya, saat ditanyakan pada umdaku mana po kepo bayi anjib entah. Tapi kalau di Aceh kita praktekkan begitu lehuro peh tu gede. Kenapa? Kita lupa mukafaatul ihsan bil ihsan wa kafi'il ma'rufa bil ma'ruf. Balaslah kebaikan itu dengan kebaikan. Kalau yang menjual sudah bersedia mundur dari haknya hana pun kunjep ju pri. Kita sebagai pembeli harus sekali-kali berfikir untuk membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang lain. Bila benar-benar bayaran kita beliau tidak mau, maka caranya adalah mengajak orang lain untuk berbelanja di tempat yang sama. Oh maga cakai nyomna lempaka urang lain. Atalun cika hang tim bayu ya, hang tim terima. Kita ajak orang lain. Tapi ternyata tidak berjalan demikian. Maka tidak efektif karena kita lupa basa-basi. Maka dulu saya ingat ketika pemilihan presiden pada masa itu Gus Dur, Megawati, Amin Rais, mereka kumpul semua. Sebenarnya yang terpilih sebagai presiden itu Amin Rais setelah Orde Baru. Tetapi Amin Rais paham etika. Ada Gus Dur dari NU sedangkan beliau dari Muhammadiyah. Supaya kepemimpinan beliau legal, maka beliau tawarkan ke Gus Dur dulu sebenarnya basa-basi. Tapi Gus Dur menerima dengan serius. Telah Amin Rais sampai ngomong. Padahal waktu itu yang terpilih sebagai presiden adalah beliau. Dengan sopan santun dan etika ketimuran beliau tawarkan, biarlah Mas Dur saja, Gus Dur. Apa yang terjadi? Gus Dur kan hana galan wajah orang yang tawarkan apakah basa-basi ataupun serius. Dan Amin Rais ketika menawarkan kepada Gus Dur itu dengan segala pertimbangan.
karena beliau paham tentang undang-undang sebab beliau S3 di bidang ilmu politik di Amerika. Beliau paham di undang-undang di Indonesia tidak memungkinkan seorang yang tunanetra untuk menjadi presiden. Syarat presiden itu mesti sehat lahir dan batin. Makanya ketika dulu Prabowo Subianto, Wiranto, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono sama-sama mencalonkan diri sebagai presiden, bayangkan di publikasi di media, mereka masuk rumah sakit pakai kimono, tebit damang ruangan, diperiksa kesehatan. Harus sehat lahir dan batin. Andai kata standar pemeriksaan kesehatan seperti ini diberlakukan pada Gus Dur, dari tempat parkir kah nak lewat. Amin Rais paham, ditawarkan kepada Gus Dur karena nggak mungkin Gus Dur secara konstitusi. Tapi ternyata Gus Dur langsung terima saja nggih bagian. Dan pada saat itulah kita perhatikan kuasa Allah. Ketika Allah Ta'ala berkehendak seorang tunanetra menjadi presiden Republik Indonesia, 250 juta lebih rakyat Indonesia lupa kepada undang-undang. Tidak ada seorang pun yang teringat untuk menyuruh calon presiden ini periksa kesehatan ketika Allah berkehendak. Ditertawakan oleh orang Aceh, enggak tentang konflik katanya. Ya, Indonesia Jawa apakah apa nih urung buta aja presiden. Apa yang terjadi? Allah balas kita. Di Aceh bukan hanya orang yang tunanetra, bahkan orang yang sudah meninggal dunia dilantik jadi pejabat. Nanti enggak ada nih bapak pun yang dilantik jadi pejabat rame-rame. Padahal sudah setahun meninggal dunia. Kita bilang itu silap. Silap itu pekerjaan 1-2 orang. Ini untuk direkomendasi menjadi pejabat itu keluar dari BKPP. Sebuah institusi orang-orangnya profesional, teruji dan berulang-ulang melakukan hal yang sama. Bagaimana itu screeningnya bisa lewat? Orang yang sudah setahun meninggal dunia dilantik. Untung beliau tidak hadir. Kalau sempat hadir, bubar raja perantikan. Nyopat lentuan buah pakai ejanya. Lahuro beracara. Ini contoh kuasa Allah. Maka kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Jangankan ijazah dan sertifikat, bahkan nyawa pun tidak perlu untuk menjadi seorang pejabat. Walaupun besok dipecat lagi, pokoknya gaji pejabat itu. Ini kuasa Allah. Maka ada tawar-menawar tersebut. Ketika orang menawarkan sesuatu kepada kita, pastikan dulu itu basa-basi ataukah serius. Tolak dulu. Kalau memang itu basa-basi, penolakan pertama langsung direspon. Tapi bila itu serius, setelah ditolak tetap dikembalikan, baik cidran. Maka saat kita hadir di sebuah tempat dimuliakan untuk menjadi imam, silakan dran tengku. Nyampe langsung maju ke. Tengkunya bandatunya baca gegroup ha. Ya, nyampe Honda sangat responsif guys. Menantu buta baca gegroup itu aja. Kembalikan dulu. Kembalikan kepada orang yang menawarkan, bukan kita arahkan kepada pihak lain. Oh belon bahaganya mantap. Padahal tawaran ke kita basa-basi, menjalar ke orang-orang lain. Akhirnya malulah tuan rumah karena ternyata orang yang ditunjuk yang berikutnya ternyata tidak layak. Maka ketika ada orang yang menawarkan, kembalikan tawaran tersebut kepada yang memulai. Baik, dengku hendak ubah dan mantap. Bila memang beliau serius, cik baik dengkunya cik cok berkat badan tiga, baru terlihat serius. Maka demikian pula saat kita menghadiri kenduri, rukun yang keenam kata Imam Al-Ghazali pada saat menghadiri kenduri, setelah makan jangan lupa pulang. Lagi itu yang jawab. Ditahan oleh tuan rumah, baik ni wala dengku na piu-piu hai elek. Itu baru basa-basi. Kita tolak baik dengkunya pijak rombongan. Hananya dengku punya hanan piuh gonyo hantu me pegah banget. Berarti serius. Baru kita ukur-ukur mungkin atau tidak. Ini begitu ditawarkan, mau pun kelar-kelar dengku ndam minum mantang. Oh cik kapah tak lo nak cara tengok nak tempat mendom. Itu tuan rumah tengah sibuk kepikir jamelain, payah kepikir mana tempat katanya gerotok. Maka jangan merepotkan. Maka konon kata kawan-kawan, kenapa saudara-saudara kita dari Tionghoa itu mampu buat acara pernikahan di Hotel Hermes di Kiryat. Ternyata tamu yang datang tidak merepotkan tuan rumah, diumumkan saja pernikahan anak saya akan dilaksanakan di Hotel Pulan. Itu setiap tamu yang diutang akan bayar kamar sendiri. Bayar kamar sendiri. Itunya minta pegat bahwa Hotel Kiryat. Nya Nabi masjid peh Pulau. Kenapa? Semua numpang makan saja, numpang tidur. Mereka paham, ini tuan rumah buat acara di sini, mereka hanya sewa gedung dengan porsi makan siang. Kalau begitu kami datang dari tempat yang jauh, liburanlah ke tempat tersebut, nginap di hotelnya, bayar sendiri, dan nanti bawa kado seala kadar. Maka orang sanggup buat acara karena mereka paham tentang kontribusi.
Dia akan menumpang dan pajan cik lam tak semua juga ini yang menyebabkan pasar Madinah itu dituju oleh para pedagang. Maka datanglah orang dari berbagai daerah ke pasar Madinah. Ketika sudah sangat banyak para pendatang, terjadi asimilasi, mereka mulai bertransaksi di pagi hari Jumat. Padahal dulu umat Islam dan para sahabat pagi hari Jumat tidak transaksi. Yang namanya hukum transaksi, asal ada yang buka tetap ada yang belanja. Maka berlangsunglah sampai masuk waktu Jumat, khatib naik atas mimbar, azan berkumandang, transaksi tetap berlangsung. Haram. Demi menyelamatkan umat dari praktek transaksi yang haram ini, Sayyidina Utsman lalu berinisiatif, kalau begitu kita harus hentikan aktivitas di pasar sebelum khatib naik ke atas mimbar. Caranya, tambah satu azan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Azan, maka diumumkan sosialisasi, kalau kalian dengarkan azan yang pertama itu silahkan selesaikan transaksi, tutup tempat usaha, pulang ke rumah, mandi, kembali ke masjid, baru kita sholat Jumat. Aturan ini seharusnya interval waktu antara azan pertama dan azan kedua itu minimal sekitar 15 menit sampai dengan setengah jam. Tapi di tempat kita azan 1 dan azan 2 itu hanya basa-basi saja, 5 menit paling lama. Sudah lumayan, hanya untuk mengantisipasi supaya orang-orang yang datang ke masjid sempat mengerjakan sholat sunat rawatib qabliyah duhur. Kemudian orang-orang yang bertransaksi masih ada waktu jeda sekitar 5 menit untuk menghentikan transaksi. Bila tidak, nanti orang-orang yang jualan pada waktu tersebut jatuh dalam transaksi yang haram. Barang-barang ro gepoblo ke ro bak kedai ro iblo oleh orang yang moblo dengan pengro yang halu, tapi karena transaksinya ketika berlangsung azan Jumat, maka transaksi itu menjadi haram. Jadi ditulis oleh para ulama, termasuk nanti dalam bab Jumat dalam kitab fikih I'anatul Talibin yang kedua, wa yahrumu ala man tajibu alaihimul jumu'atu nahwu mubaya'atin ba'da adzanil jumu'ah, dan haram kepada orang-orang yang wajib menghadiri sholat Jumat. Apa yang haram? Oleh seumpama transaksi jual beli setelah azan Jumat berkumandang. Yang dimaksudkan azan Jumat adalah ketika khatib sudah di atas mimbar. Bayangkan kita di cat masjid ini ada warung-warung di sekitar ini, apalagi di Masjid Raya Baitur Rahman, sekitarnya itu pasar, orang sedang bertransaksi, ibabah tengah keboh-keboh balik laki-laki kurang, hampir sampai pada keputusan final, tiba-tiba berkumandang azan ketika khatib di atas mimbar, putus, nggak jadi beli, habis ibabah hanu pucap nangrah, masih bagus nggak jadi beli. Ini ada orang yang sudah masuk warung, makan nasi, gecok manok, lehekrak duduk nah. Ketika sedang asik makan, tiba-tiba naik khatib ke atas mimbar berkumandang azan. Pemilik warung ini tidak boleh lagi mengambil bayaran. Dia harus umumkan, bapak-bapak yang sedang makan, kajit selesaikan makan, cuci tangan, berangkat ke masjid tu salat. Matalun pada tengkunya manok lehekrak, nejak ju masjid untuk le Jumat atau depan mah. Itu kira-kira berapa orang yang kembali untuk membayar? Habis mana gop, mana bayi-bayi leh, rugi. Maka dibuatlah azan. Azan pertama, khatib belum naik, maka pemilik warung katakan, Pak, sudah boleh selesaikan makan, 5 menit lagi akan azan. Kalau mau bayar, bayar sekarang, lanjut makan, ataupun nanti bayar setelah selesai sholat Jumat. Ada adab-adab tersebut yang diijtihadkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Maka azan Jumat 2 kali itu bid'ah, dimulai dari masa Sayyidina Utsman. Tetap lebih baik azan sekali, karena itu tradisi dari Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Baru lebih baik 2 kali karena ada hajat. Apa contoh hajat? Ka'an lam yahduru illa idza sami'un nida'a. Misalnya jemaah tidak datang ke masjid kecuali setelah mendengarkan kumandang azan, maka baru ditambah. Jadi ketika dulu ada semacam persoalan beda pendapat terkait azan pertama, ada pihak-pihak yang tidak setuju 2 kali azan, malah memberikan saran yang lebih bid'ah lagi. Kalau hanya sekedar untuk mengundang jemaah hadir ke masjid, kan gak perlu azan, cukup buat pengajian saja, azan tetap 1 kali. Nyo yang karena dari Sayyidina Utsman getulak, kita mahlain ada roganya, maka ilhab. Justru azan yang ada dari masa Sayyidina Utsman, contoh dari para sahabat, disetujui oleh para sahabat yang lain, dan mereka ini bukan orang-orang yang bisa sepakat untuk hal-hal yang tidak benar. Mereka ini adalah orang-orang yang apabila ada kesalahan walaupun hanya pada bab sunat, mereka akan berbicara.
Maka di masa Khalifah Marwan bin Hakam, beliau jadi khatib salat Idul Fitri, yang harusnya Idul Fitri itu salat dulu baru khutbah, tapi beliau khutbah dulu, GE juga mimbar khutbah. Bayangkan, raja bukan presiden, monarki absolut bukan monarki konstitusional, hukum di ujung lidah raja. Ketika raja sudah berdiri di atas mimbar, bangkitlah seorang sahabat Rasulullah menegur, "Ya Amirul Mukminin, as-salatu qabla al-khutbah." Wahai tuan presiden, salat dulu baru khutbah. Nyam nyuruh gejak Jokowi khutbah raya itu undang-undang. Langsung beliau naik ke atas mimbar ke khutbah tilai kalau sembahyang nyen so kejip berhabai. Maka Abdullah bin Abbas yang hadir di tengah-tengah jemaah bangkit berdiri dan menyatakan, "Amma hadza faqad adda ma alaihi." Adapun orang ini telah menunaikan kewajibannya untuk menegur kesalahan walaupun yang melakukannya itu adalah pemimpin. Karena jihad yang paling kuat adalah al-qaulul haq inda sultanin jair, menyatakan kebenaran di hadapan para pemimpin yang menyeleweng. Maka turunlah khalifah tadi, beliau pimpin sholat dulu baru naik lagi untuk khutbah. Andai kata praktek Sayyidina Utsman menambahkan azan satu kali lagi pada hari Jumat salah, tidak mungkin semua sahabat sepakat untuk diam, pasti ada yang menyatakan nyubida'ah. Kalau sahabat saja sudah sepakat, lalu siapa kita hari ini untuk membantah mereka? Maka disinilah kearifan kita di dalam memandang penetapan hukum di dalam Islam dengan memahami konsep tarikh at-tasyri', sejarah penetapan syariat. Maka ada dua kali azan. Sayangnya berkembang di dalam masyarakat kita sebuah kesan seolah-olah masjid-masjid yang azan Jumat hanya sekali itu masjid Wahabi, kalau azan Jumatnya 2 kali itu masjid Aswajah. Padahal yang menyampaikan azan 1 kali lebih baik daripada 2 itu kitab Aswajah. Itu menunjukkan bahwa persoalan Aswajah dan Wahabi bukan persoalan ideologi lagi. Setuju tidak setuju, paham tidak paham, sesuai dengan tradisi atau tidak sesuai dengan tradisi. Asal sudah tidak cocok, Wahabi juga. Ini menjadi persoalan. Maka termasuklah saya sebagai tertuduh Wahabi dalam hal seperti ini. Jadi karena ada yang tuduh Wahabi padahal latar belakangnya adalah Aswajah, saya buatlah mazhab baru namanya Aswabi. Semi Aswajah dan semi Wahabi. Mbak awak Wahabi pegah tanya Aswajah, mbak Aswajah kira Wahabi. Yang kena hek tengah-tengah kedih haruh kena hang hibloh. Ini tentang azan Jumat. Jadi sunat 2 kali. Innama ahdatsahu Utsman radhiyallahu anhu lamma kasuran nasu fastihbabuhu indal hajah. Maka dipandang baik praktek azan Jumat 2 kali itu apabila sudah ada faktor hajat tadi. Tapi kalau memang di masjid orang sudah kumpul semua, ada masjid-masjid yang jemaah hadir lebih cepat, sudah kumpul, berarti tidak perlu azan lagi. Lebih baik azannya 1 kali. Oleh karena itu sebahagian masjid di Aceh hari Jumat sebelum azan Jumat itu diadakan pengajian, hadirlah warga. Ada di masjid Lambaru Mu'allaf di Ngampuran, Lambaru Mu'allaf. Ada di masjid Samahani ada pengajian, ada di masjid Bungcala dekat Belang Bintang ada pengajian sebelum Jumat, supaya orang punya alasan hadir lebih cepat, ada pengajian lebih dahulu. Tapi sulit kalau kita terapkan di kota Banda Aceh karena rata-rata pegawai. Maka yang harus kita pertimbangkan lagi, tidak harus Jumat itu di awal waktu. Apalagi sekarang azan Jumat itu masuk waktu duhur jam 12 lewat 20 sekian. Pegawai keluar dari kantor kemudian menjemput eselon 1 anak ataupun istrinya pulang ke rumah ganti baju sampai kemari khatib kawat. Itu kita luputkan fadilah menghadiri sholat Jumat dari orang-orang yang ingin hadir. Padahal kata Rasulullah, hari Jumat itu ada malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid mencatat nama orang-orang yang hadir. Dicatat satu persatu. Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat tutup buku dan duduk memperhatikan khatib. Maka yang masuk berikutnya itu tidak tercatat nama di dalam kitab malaikat. Kenapa tidak dengan semangat kasih sayang itu, berhubung sekarang waktu duhur sudah sangat cepat,
walaupun duhurnya jam 12.20 sekian, tetap kita kumandangkan azan jam 12.45 umpamanya, untuk memberikan ruang supaya orang-orang yang hadir tetap tercatat namanya. Tapi itu tidak masuk di dalam pemikiran guru-guru kita, khususnya di MPU. Harusnya ada kebijakan tersebut dari Dinas Syariat Islam, dari MPU. Ini bagaimana kita rumuskan supaya hari Jumat jangan sampai khatib di atas mimbar orang masih keluar masuk di dalam masjid. Ada keseragaman demikian, diizinkan oleh agama, tetapi kita tidak memanfaatkan ruang tersebut, sehingga banyaklah fadilah-fadilah ibadat yang luput dari kita. Itu terlepas dari bahwa memang ada sebagian kita senang datang terlambat, pubut awal tak mentang tengah khutbah. Panjang cita aja untuk tak preh qamat ileh. Begitu berkumandang qamat jak ke qamat preh ileh tiada pu preh lam preh amin. Maka ketika amin di masjid baru dia datang kemari, masuk masjid takbiratul ihram langsung rukuk, alhamdulillah pri Fatihah rakaat pun nyoci urang galak minta pri. Itu ada jenis-jenis demikian. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah tiba saatnya kumandang azan Isya. Kita padakan kajian sampai di sini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah